kembali lagi dengan materi saya, yaitu membuat proposal produk dengan MS PowerPoint. Nah, kita di sini akan membahas tentang isi proposal menurut 5W plus 1H. Yang pertama yang akan kita bahas adalah what. What itu artinya apa? Apa produk yang akan kita tawarkan? Contohnya kita akan menawarkan tentang makanan atau juga dengan produk kecantikan seperti itu. Selanjutnya adalah when. When itu adalah kapan. Orang-orang itu paling senang dengan yang namanya diskon. Jadi ketika kamu menjual suatu produk, yang harus kamu kasih adalah diskon. Yang ketiga adalah where, di mana. Di mana mereka bisa membeli, ataukah apakah bisa online, ataukah langsung datang ke toko kalian, atau bisa melalui website kalian, seperti itu. Yang selanjutnya adalah who, siapa. Di sini kita harus mengetahui dulu siapa pelaku atau siapakah yang menggerakkan perusahaan tersebut. Di sini ketika orang yang menggerakkan adalah pemiliknya adalah seorang yang terkenal, akan lebih memudahkan produk dia itu laris di pasaran. Selanjutnya adalah why. Maksudnya di sini adalah produk kita mengapa dibutuhkan oleh suatu perusahaan lain. Apakah kelebihannya atau apa yang bisa menarik perhatian dari perusahaan lain. Yang terakhir adalah how. How itu adalah bagaimana. Bagaimana produk itu dibuat. Orang akan mencari tahu bagaimana cara pembuatan produk kita ini, apakah layak, ataukah bagus, ataukah sudah tersertifikasi. Nah, langsung saja kita membahas yang pertama adalah what, atau lebih enaknya kita bahas adalah apa. Nah, di sini harus disampaikan produk kita ini secara spesifik. Maksudnya yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari produk kita tuh apa? Kita harus menjelaskan lebih spesifik kelebihan produk kita dibandingkan kompetitor. Contohnya produk kita sudah memiliki BPOM atau sudah tersertifikasi halal. Itu akan membuat produk kita semakin lebih dilirik oleh target pasar kita. Yang kedua, kita harus memberi gambar atau tampilan. Nah, di sini kita harus memberi tampilan atau gambar yang lebih menarik supaya mereka, oh ini tahu gambarnya, oh kayaknya ini enak nih makanannya atau seperti apa. Yang ketiga yang harus kita beri adalah variasi. Contohnya kita mempunyai produk makanan, kalau rasanya cuma coklat aja, pasti orang akan ya coklat aja, nggak ada variasi lain, males cuman itu aja. Nah, kita harus memainkan variasi di produk kita. Selanjutnya adalah arahan pemakaian. Contoh kita jualan produk kosmetik, pasti kalau kita cuman foto kosmetik aja tanpa memberikan arahan pemakaian, pasti mereka akan bingung, ini gunanya buat apa, ini untuk apa. Jadi mereka akan bingung. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah when atau kapan. Nah, di sini pembeli akan bertanya-tanya, kapan sih mereka bisa memulai pembelanjaan? Nah, di sini kita harus memberikan tanggal kapan mereka bisa membeli produk kita. Maksudnya jika beli sekarang, apa sih keuntungan bagi mereka? Nah, kita harus memberi mereka yang pertama adalah diskon dan yang kedua bonus. Kita ini sebagai manusia pasti akan lebih memilih barang atau produk yang ada diskon dan juga bonus. Dan juga kita harus memberikan batas akhir pemesanan. Maksudnya kapan terakhir bonusnya atau diskonnya berakhir kapan. Nah, selanjutnya yang harus kalian beri di suatu produk kita di dalam proposal itu adalah berapa jumlah diskonnya. Contoh kita memberikan diskon 40%. Seseorang ketika kita memberikan bonus 40%, mereka akan lebih cepat terpikat gitu ya. Maksudnya lebih
lebih suka dibandingkan yang Anda ini harganya 100.000, kita kasih diskon 40%, jadi kan cuma 60.000. Itu lebih menarik daripada harga ini adalah 60.000, padahal sebenarnya sama. Namun ketika kita memberikan kata-kata diskon dan menunjukkan angkanya, itu orang akan lebih senang memilih yang ada kata-kata diskonnya. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah where. Nah, ini sangat penting ya, karena where itu akan menunjukkan suatu perusahaan itu berada. Contohnya, pembeli akan bertanya di mana dia akan bisa membeli produk kita. Contohnya yang pertama yang harus kita punya adalah via telepon, karena telepon ini akan digunakan di semua kalangan. Contohnya ibu-ibu, bapak-bapak itu pasti punya telepon. Jadi daripada mereka datang ke ke toko kita gitu kan susah, lebih baik mereka beli via telepon. Yang kedua adalah website, ketiga adalah online. Nah, di zaman sekarang ini ketiganya ini sangat penting, karena banyak orang yang males keluar rumah karena emang lagi dari pemerintah nggak boleh keluar rumah, jadi mereka lebih senang yang via online, via web, via telepon. Jadi tinggal seperti delivery online seperti itu. Ini lebih membuat orang-orang cepat membeli produk kita. Yang kedua adalah bagaimana distribusi atau pengirimannya. Nah, ini sangat penting karena orang itu lebih suka diantar sampai depan rumah daripada kita harus mengambil, itu kan akan memakan banyak waktu seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana garansinya. Nah, suatu barang jika kita memberi garansi, contoh bila datang dengan keadaan rusak, kita akan menggantinya seperti itu. Jika tidak ada pun ya tidak masalah, itu sesuai dengan perusahaannya masing-masing.